Kita bertemu lagi pada relasi sahabat Sonora, dan terutama Anda pembaca setia buku tahunan yang saya tulis. Dalam kesempatan ini tentunya saya ingin meninjau kembali dan mengemukakan apa-apa saja yang kiranya akan terjadi pada sebulan ke depan. Untuk itu tentunya kita perlu memahami dahulu kata kunci bulan yang lalu, kata kunci dari tahun yang segera akan tergantikan. Sebentar lagi tahun tikus logam Imlek 2571 yang ketika itu kita predikatkan dengan sikap membumi tanpa emosi muluskan rezeki akan berlalu. Tepatnya pada tanggal 12 Februari 2021 akan digantikan dengan tahun kerbau logam Imlek 2572 yang berkata kuncikan tekad bulat, enyahkan akal, gilangkan peluang. Dan kalau kita berbicara masalah bulanan, maka predikat bulanannya pada bulan ke-12 yang baru saja berlalu adalah jenuh terbuang, kinerja syarat keberuntungan. Pada rentang sebulan yang lalu itu, yakni antara 13 Januari 2021 hingga 11 Februari 2021, masalah rasio dan tanggung jawab kita ramalkan memang sudah agak menguat. Namun demikian, sikap-sikap atau fenomena yang bersifat irasional memang masih mengental. Sehingga kekhawatiran terjadinya, mencuatnya perilaku obsesif, mudah tersinggung, terberangus opini orang lain, dan terberangus oleh opini lingkungan memang masih cukup mengental. Bahkan bukan tidak mungkin pelanggaran kaidah pun terjadi pada rentang waktu tersebut. Kendati pelanggaran tersebut masih ada, eksistensi sebetulnya tidak lagi terlakukan sebagaimana sebelumnya. Namun itu bisa terjadi kalau logika dan semangat kita tak sukar ditumbuhkan. Tak sukar ditumbuhkan tentunya kalau ada niat yang tulus dari hati kita sendiri, niat yang betul-betul kuat. Dengan kata lain, apabila kita senantiasa mengedepankan sikap rasional, bertanggung jawab, maka setidaknya kita akan selalu mengingat, memahami, dan menindaklanjuti segala kewajiban diri kita sendiri. Dengan kata lain, eksistensi pun semakin menguat pula. Dan kejenuhan tentu saja akan menguap dengan sendirinya. Dampak positif daripada hal semacam itu tentu saja akan meningkatkan kinerja, prestasi, bahkan prestise kita sendiri. Alhasil, apabila kita melanggarnya, maka bukan saja prestasi kita menurun, melainkan prestise kita pun akan tercampakkan pula. Oleh sebab itu, kita perlu mengintrospeksi masa yang
lalu, sebelum kita memasuki bulan pertama di tahun kerbau logam Imlek 2572. Bulan pertama yang saya maksudkan itu tentu saja berentang waktu mulai tanggal 12 Februari 2021 hingga 12 Maret 2021. Nah, apakah ada tali merah, ada benang merah antara kedua rentang waktu tersebut? Antara rentang waktu tahun tikus logam Imlek 2571 dengan tahun kerbau logam Imlek 2572. Pada tanggal 30 Januari 2021, hari Sabtu yang lalu, ya, Sonora dan saya sebagai pembicara telah menyelenggarakan sebuah webinar. Paling tidak dalam konteks ini, saya hendak menyampaikan bahwa antara tikus yang kita kenal sebagai sosok yang cerdas dan kritis dengan sosok kerbau yang disiplin, tabah, dan tahan banting, dapat kita simpulkan sebagai sebuah solusi, sebagai sebuah filosofi yang bisa kita pegang sebagai salah satu pedoman hidup. Dari keduanya itu tentu kita dapat menyimpulkan bahwa tanpa adanya sebuah kecerdasan, ya, kecerdasan di sini tadi sosok tikus toh, kerja kerasnya sang kerbau tentu saja takkan membuahkan hasil yang optimal. Sedangkan tanpa kerja keras, kecerdasan daripada sang tikus tadi tentu saja hanya omong kosong belaka. Nah, kemudian bagaimana keterkaitannya antara kedua sio tadi? Ya, kita lihat kalau pada bulan Imlek yang lalu, bulan Imlek ke-12 di tahun tikus logam Imlek 2571 berpredikat jenuh, terbuang, kinerja syarat keberuntungan, ya. Jadi kalau ada jenuh, kita bisa berbicara yang menyimpang dan menuduh orang dengan sembarangan misalnya. Tetapi kalau di bulan yang berikut, bulan pertama di tahun kerbau logam Imlek 2572, maka kita harus menggarisbawahi dan berpedoman pada predikat yang berbunyi kompromi abai, peluang pun mengambang. Artinya kompromi adalah salah satu sarana yang patut kita fasilitasi. Jangan sampai kompromi kita abaikan. Sampai di sini, saudara sekalian, dapat saya simpulkan bahwa apabila kejenuhan di sepanjang tahun tikus logam ya tidak mampu kita kendalikan, terutama pada penghujungnya, yaitu pada masa cap jigwe tadi, pada bulan ke-12 Imlek, maka yang kita khawatirkan dia akan selalu menjadi sebuah sebab, ya, sebuah pangkal bagi kekhawatiran yang berlebihan. Nah, kalau kekhawatiran berlebihan itu kemudian mencuat ke permukaan, maka tuntutan pada masa Ciagwe untuk berkompromi mungkin bukan lagi hal yang mudah untuk dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu introspeksi diri harus lebih Anda masifkan kalau Anda memang merasakan pernah terjebak dalam kejenuhan dan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, kalau kompromi tersebut tetap saja tidak bisa Anda aktifkan sebagai mana mestinya,
tidak dapat diberdayakan sesuai dengan kepentingan dan misi Anda sendiri, maka yang akan rugi tentu Anda sendiri. Sehingga berbagai hal yang sifatnya tadi telah saya sampaikan, yaitu untuk sebuah prestise, sebuah jabatan, sebuah kedudukan dan lain sebagainya, itu menjadi batu sandungan untuk jangka yang jauh lebih panjang. Dengan begitu, patut kita garis bawahi bahwa kita patut segera mengubah kekhawatiran kita, kejenuhan kita, dan berusaha menenangkan diri untuk memasuki era kompromi. Apabila tidak, saya tekankan sekali lagi, Anda sama saja dengan memposisikan diri sendiri bagai telur di ujung tanduk belaka. Kekeliruan pada masa Cap Jigwe dikhawatirkan akan berakibat negatif, destruktif pada era Ciagwe ini. Itu yang harus Anda camkan benar. Ingat, kompromi abai, peluang kan mengambang. Peluang dalam konteks bahasan ini tentu saja tidak terbatas pada aspek bisnis dalam artian yang sempit belaka, melainkan bermakna sangat luas. Bukan tidak mungkin berkaitan dengan promosi, jabatan, kedudukan, dan berbagai hal sejenis lainnya. Nah, mengingat hal itu, tentu saja saya berharap Anda memiliki buku Tahun Kerbau Logam Imlek 2572. Buku ini bermanfaat untuk rentang waktu mulai 12 Februari 2021 hingga 31 Januari 2022. Ya. Untuk itu saya berharap juga Anda menyeksamai bab awalan sebelum Anda menyimak mengenai sio Anda sendiri. Namun demikian, apabila Anda tidak memiliki buku dan kalender yang saya maksudkan itu, saya berharap Anda dapat memberdayakan video fenomena Tahun Kerbau Logam, ya, yang dipublish oleh Feng Shui Enthusiast FSA. Kemudian juga video kiat sukses dan pemeringkatannya, ya, ada 12 sio, ya, juga oleh Feng Shui Enthusiast FSA. Dan ada lagi video 12 sio pada channel Radio Sonora. Walaupun kesemua video tadi hanya mengungkapkan intisari buku dan kalender belaka, saya berharap kesemua video tersebut dapat memberikan masukan yang relatif cukup untuk membuka wawasan Anda mengenai peramalan tahun Imlek 2572. Mudah-mudahan Anda memang memiliki buku yang saya maksudkan tadi, ya, karena buku dan kalender Imlek 2572 adalah sebuah kesatuan yang sepatutnya Anda manfaatkan, ya, secara bersamaan. Bagaimanakah ramalan ke-12 sio Anda sendiri? Anda mungkin sudah tidak sabaran lagi. Baik, sekarang kita bahas bersama-sama.
Anda yang bersio kerbau, masifkan prinsip dan kepemimpinan. Kecenderungan keberuntungan Anda diramalkan berperingkat stabil ataupun relatif menurun sedikit. Namun, apabila prinsip dan leadership Anda kokohkan benar, maka kecenderungan tadi diharapkan dapat Anda ubah, dapat Anda tingkatkan menjadi sebuah keberhasilan. Untuk itu, saya berharap Anda senantiasa mengkaji seksama opini siapapun dengan semasak mungkin, agar opini-opini tersebut kelak takkan mungkin mereduksi kebijakan dan haluan Anda sendiri. Kedepankan objektivitas Anda, pantang kesusu dalam menetapkan keputusan. Orang bilang lebih baik alon-alon asal kalakon daripada bersikap gegabah kemudian menyimpang daripada sasaran. Anda yang bersio macan, keberuntungan Anda memang diramalkan agak menurun di bulan Imlek yang pertama ini. Namun demikian, Anda tidak perlu khawatir. Sepanjang Anda tidak pernah menepuk dada Anda sendiri, tentu saja berbagai hambatan akan tersingkirkan dengan sendirinya. Dengan kata lain, menepuk dada sendiri, bersikap angkuh di bulan Imlek yang pertama ini bisa menjadi sebuah batu sandungan yang bukan tidak mungkin akan berdampak fatalis. Karenanya, mendikte adalah kesan yang seyogianya Anda hindari benar, agar kelak tidak menciptakan kesalahpahaman. Ya, jangankan menepuk dada sendiri, kesan yang kita timbulkan saja jangan-jangan dikeliru tafsirkan oleh pihak lain. Itu yang kita harus waspadai benar. Utamakan kerendahan hati Anda, ya, dan pantang tersinggung menyikapi aksi arogan, ya, karena Anda sendiri ada kecenderungan untuk bersikap menepuk dada Anda sendiri. Jangan-jangan Anda berpikir orang lain pun berkecenderungan yang sama. Sikap seseorang juga bisa Anda keliru tafsirkan demikian. Oleh sebab itu, sikap-sikap yang Anda nilai arogan daripada siapapun hendaknya tidak menyinggung perasaan Anda. Sio kelinci. Sio kelinci tentunya telah terbebas dari kekangan ketidakselarasan. Dengan kata lain, Anda yang bersio kelinci sudah tidak ciong lagi sekarang. Nah, menghadapi bulan Imlek pertama ini, tentunya Anda harus mengubah pola pikir Anda. Jangan pernah ada kekhawatiran lagi. Namun demikian, satu hal yang patut Anda tekankan di dalam benak Anda sendiri adalah enyahkan sikap egois dan arogansi.
Jangan kemudian mentang-mentang kehilangan tekanan daripada lingkungan, Anda kemudian tanpa sadar bersikap egois, apalagi arogan. Mendominasi pembicaraan tentu saja harus Anda pantangkan agar kesetaraan, aspek kesetaraan baik dengan seseorang yang menjadi lawan bicara Anda ataupun dengan lingkungan, apakah itu lingkungan sosial Anda sehari-hari ataupun dalam lingkungan bekerja, ya, bisa terwujudkan dan selalu Anda indahkan dengan baik, sehingga kesan-kesan yang bersikap egois dan arogansi tadi betul-betul enyah, ya, dari sikap maupun kesan. Kesan pengabaian tentu saja menjadi satu kesatuan yang harus Anda hindari pula, ya. Dan tentu saja kepedulian pantang Anda abaikan. Dengan kata lain, Anda pantang lengah untuk senantiasa memantapkan kepedulian Anda. Anda yang bersio naga, keberuntungan Anda di tahun yang lalu, dalam 2 tahun yang lalu, senantiasa di atas, luar biasa. Dan di tahun yang satu ini, sebagaimana telah saya sampaikan pada video mengenai pemeringkatan sio, kecenderungan Anda terhadapkan oleh berbagai masalah ketidakselarasan menjadi besar. Nah, oleh sebab itu, Anda harus mampu mengamankan eksistensi Anda sendiri. Untuk itu, saya berharap Anda yang bersio naga untuk senantiasa menjauhi, menghiraukan segala hal yang sifatnya celak mencela dan caci makian. Mencela tentu saja jangan Anda perbuat. Dicela sebaiknya jangan Anda hiraukan, ya. Sebaiknya dalam konteks ini Anda berpedoman pada peribahasa biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karenanya buanglah tinggi hati Anda agar perasaan tinggi tadi tidak akan mengendala kelancaran Anda, tidak menghambat kekompakan Anda, dan tidak mereduksi, mengurangi kesepakatan Anda terhadap siapapun mengenai hal apapun. Untuk itu tentu saja toleransi patut Anda junjung setinggi mungkin. Namun demikian, toleransi di masa yang tidak selaras ini harus Anda ukur dengan prinsip Anda sendiri. Yang penting, kecurigaan terhadap siapapun, terutama kecurigaan yang belum berkepastian, jangan pernah Anda ungkapkan. Sio ular. Kendati Anda yang bersio ular di tahun tikus tidak
diramalkan berpredikat atau berperingkat teratas, ya. Namun potensi Anda mendulang keberhasilan di tahun tikus sangat besar, ya. Nah, bagaimana di tahun Kerbau Logam Imlek 2572 ini? Anda sudah tahu kan? Dari video lain yang telah kami publish, ya, FSA publish, tentunya dijelaskan bahwa yang bersio ulang merupakan salah satu sio yang diunggulkan untuk memperoleh kesuksesan yang seoptimal mungkin. Nah, untuk itu tentunya bulan Imlek pertama merupakan batu loncatan yang jangan sampai diberdayakan dengan sebuah atau dengan tindakan yang bersifat keliru, ya. Nah, untuk itu fokuskan asa Anda, fokuskan harapan Anda, tabukan aksi gegabah, ya. Di bulan yang pertama ini kestabilan keberuntungan dapat Anda pertahankan dengan sebaik mungkin apabila sikap gegabah senantiasa Anda singkirkan. Untuk itu, Anda seyogianya selalu bijak, ya, menyikapi segala perbedaan, ya. Stabilkan eksistensi Anda agar lambungan sukses benar-benar menjadi sebuah kenyataan, di mana kelimpahan keberuntungan kelak bukan hanya di bulan ini, tetapi tentunya saya lebih berharap di bulan-bulan mendatang jauh lebih mencengangkan. Untuk itu pula saya berharap Anda menjauhi segala konflik, ya, konflik apapun, sekecil apapun. Dan tentu saja saya berharap Anda mempantangkan keterlibatan atau ikut campur terhadap masalah orang lain, pihak lain, terutama apabila tidak diminta. Anda yang bersio kuda, wah, bagaimana ini? Di tahun tikus logam saya diramalkan betul-betul ciong paling berat. Memang sebagian daripada Anda yang bersio kuda, terutama yang berjumlah nilai keberuntungan di bawah 5, tentu akan merasa tertekan. Namun yang berjumlah nilai di atas 5 tentu, ya, mampu menuai kesuksesan bahkan mungkin lebih daripada harapan, ya. Terlebih apabila kesemua peramalan yang telah disampaikan terdahulu Anda indahkan dengan baik dan dilaksanakan dengan benar. Di bulan Imlek yang pertama ini, saya harapkan untuk senantiasa mengukuhkan angan Anda dan memantapkan ambisi Anda. Itulah kiat sukses Anda untuk menggapai kesuksesan dalam rentang setahun ini. Kendalikanlah manuver Anda sesuai dengan daya Anda sendiri. Jangan memaksa diri. Namun juga jangan mengabaikan kemampuan yang Anda miliki, ya, agar tahapan Anda dalam bersepak terjang kelak takkan berbatu sandungan. Anda melampaui batas kemampuan, Anda bisa tersandung. Anda tidak memanfaatkan kemampuan, Anda tersandung oleh sikap Anda sendiri. Rezeki akan sulit mengalir masuk tentunya. Oleh sebab itu, sikap skeptis harus Anda buang jauh-jauh.
Anda harus abaikan. Dan pantang terbelenggu bayang-bayang kekhawatiran. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Anda yang bersio kambing, gegapkan niat Anda, pupuskan kecil hati. Pupuskan kecil hati. Kenapa ya? Ya karena sio kambing diramalkan memang merupakan sio yang di tahun kerbau logam ini akan sangat menderita oleh berbagai tekanan ketidakselarasan, terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan Anda loh ya. Nah, namun di bulan Imlek yang pertama ini, potensi Anda untuk mendobrak hambatan-hambatan yang bersifat tidak selaras tadi itu terbuka. Ya, dengan kata lain, potensi Anda masih dapat Anda dongkrak walaupun relatif tidak terlalu besar. Nah, untuk itu tentu saja Anda patut menghindari perspekulasian. Kenapa? Agar kontinuitas, kesinambungan peluang Anda yang bersifat reguler selama ini tidak pernah terlepas dari genggaman Anda, tidak pernah menguap dari genggaman Anda. Ini adalah modal Anda untuk menstabilkan keberuntungan. Pada bulan-bulan berikut kita akan berusaha mencari celah untuk meningkatkannya. Untuk itu tentu saja keyakinan harus Anda tanamkan dalam benak Anda. Ya, jangan biarkan Anda resah. Jangan biarkan keresahan Anda tersebut pun mematahkan kelaziman yang biasa sedang Anda hadapi. Apapun itu. Anda yang bersio monyet, sikap a priori, sikap acu tak acu, masa bodoh, mengabaikan aspek-aspek kebenaran, angku, apalagi mengabaikan, menganggap remeh orang atau pihak lain, dan juga terlampau cepat beranggapan sebelum memahami sesuatu adalah bagian daripada sikap yang harus Anda tabuhkan. Satu hal yang patut Anda garis bawahi di sini, agar kecenderungan terjadinya penurunan keberuntungan di bulan pertama ini tidak terjadi, adalah menabuhkan paksaan dan sikap a priori. Sebaliknya, ilmu padi seyogianya Anda kedepankan. Ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, ya. Jangan semakin berisi kita semakin pongah, ya. Kenapa harus menggunakan ilmu padi? Tentu saja agar kendala menjadi betul-betul tiada. Bahkan kita berharap dengan begitu dukungan pun akan kian berlipat ganda dan tidak kurang sedikit pun. Masalahnya, bulan Imlek pertama ini jangan sampai dilalui dengan kekeliruan yang bersifat fatalis, agar tidak mengganggu keberuntungan pada bulan-bulan berikutnya.
Itu yang saya maksudkan, saudara. Selain itu, saya berharap Anda yang bersio monyet mewaspadai segala lompatan Anda. Dengan kata lain, pantang untuk melancarkan, memanuverkan aksi tanpa dasar perhitungan yang semasak mungkin. Anda yang bersio ayam, sio ayam juga diramalkan akan memperoleh lambungan kesuksesan di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Namun bagi Anda sio ayam yang jumlah nilai keberuntungannya rendah, ya, dihitung dari 3 tabel yang tersedia pada buku dan kalender, maka saya berharap Anda tetap bersikap hati-hati benar. Nah, untuk itu bulan Imlek yang pertama ini, bulan di mana potensi Anda langsung terbuka lapang dan keberuntungan cenderung meningkat signifikan, kekhawatiran, ya, perasaan jenuh dan perasaan bimbang harus Anda kelola sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, jangan pernah merasa jenuh, khawatir, dan bimbang. Walaupun perasaan itu masih menggelitik benak, sebaiknya Anda kelola dengan sebaik mungkin. Kalau itu bisa Anda kelola, maka tekad harus Anda bulatkan, tujuan pun patut Anda targetkan, agar sepak terjang kelak tidak lagi dihadapkan pada keraguan dan penyimpangan arah. Amankan prinsip kebijakan, pantang tekabur dan bersikap sembarangan. Sio anjing merupakan sio yang diramalkan juga mengalami ketidakselarasan. Walaupun ketidakselarasannya tersebut tidak sefatalis yang bersio kambing. Dan terlebih di bulan Imlek yang pertama ini adalah bulan di mana Anda memiliki kunci untuk membuka segala hambatan. Dengan kata lain, Anda yang bersio anjing diharapkan untuk memanfaatkan bulan Imlek pertama ini dengan semaksimal mungkin. Untuk itu, seksamai potensi, siasati toleransi. Jadi potensi jangan sampai kehilangan. Toleransi patut disiasati. Kenapa toleransi patut disiasati? Toh, yang sio anjing memang terbiasa untuk bersikap semacam itu. Namun, di tahun yang tidak selaras, toleransi Anda bisa menghilang atau bahkan justru meluap bagaikan air bah, sehingga Anda mengabaikan eksistensi dan kepentingan Anda atau pihak Anda sendiri. Itu yang patut Anda waspadai benar. Nah, untuk itu pula waspadai gonggongan, agar pengamatan tak kehilangan sumber daya dan kesempatan. Yang dimaksud dengan gonggongan di sini bisa gonggongan Anda sendiri ataupun gonggongan orang lain.
Ya, dengan kata lain lagi atau alhasil, gonggongan di sekitar patut Anda amati benar, ya, agar Anda tidak kehilangan sumber daya, ya, dan kesempatan. Artinya apa? Artinya hindari pembokongan dan pengguntingan di dalam lipatan. Saudara yang bersio anjing, eratkan kebersamaan, ya. Jangan membiarkan kecurigaan Anda terumbar ke permukaan. Dengan begitu, satu hal yang harus Anda ingat betul, bahwa kendati Anda paham betul apa yang dilakukan orang dekat Anda, orang di sekitar Anda yang berniat membokong dan menggunting dalam lipatan tadi, Anda tidak boleh mengungkap kecurigaan itu hingga setransparan mungkin. Tolong itu dicamkan benar. Anda yang bersio babi, walaupun Anda tidak termasuk sebagai sio yang ciong, bulan Imlek pertama ini perlu Anda waspadai, jangan sampai keberuntungan Anda menukik tajam. Kalau dia menukik, maka kedepannya akan sulit bagi kita untuk memperbaikinya. Nah, untuk itu Anda patut memantapkan naluri Anda, stabilkan emosi Anda. Ya, jadi Anda jangan berujar logika. Tapi naluri dan pengalaman Anda patut Anda manfaatkan untuk diseimbangkan dengan logika Anda tadi. Dan stabilkan emosi Anda. Emosi yang dimaksudkan di sini jangan dikeliru tafsirkan hanya sebagai temperamental belaka. Melainkan jangan gampang marah, jangan gampang gembira atau terlampau gembira maksud saya. Jangan juga terlampau merasa kesal. Anda harus mengatur, ya, mengendalikan dan memanage emosi Anda tersebut. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka tidak sukar bagi Anda untuk membuka mata, hati, dan telinga. Dengan membuka ke semua organ potensial tadi, ya, untuk memperoleh informasi maksud saya, kerancuan bisa Anda tiadakan. Bahkan yang terselubung sekalipun akan mudah pula Anda ungkapkan, ya, dapat Anda jabarkan dengan sebaik mungkin. Apabila sikap keras kepala senantiasa Anda singkirkan dan Anda senantiasa memantangkan, menghindari pemaksaan kehendak ataupun yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka Anda akan mudah melenggang dan tidak akan banyak menemui benturan apapun. Anda yang bersio tikus, sio tikus, Anda harus berlega hati. Bukan saja Anda telah terlepas dari kekangan ketidakselarasan, tapi keberuntungan Anda berpotensi mencuat luar biasa. Itu yang diramalkan. Cobalah Anda periksa video mengenai peringkat keberuntungan sio tikus. Namun demikian, bulan Imlek yang pertama ini patut Anda jaga, ya. Setidaknya harus Anda stabilkan. Jangan sampai ada pergolakan yang terlalu besar.
Untuk itu tentu saja Anda harus mengutamakan tuai, ya, menuai introspeksi. Ya, jadi segala kekeliruan Anda yang terjadi pada setahun lalu sebaiknya Anda introspeksikan dan Anda tuai, ya, kelebihan dan kekurangannya. Ya. Jangan sampai kekeliruan yang pernah terjadi akan kita perbuat di masa yang sedang terbuka ini, ya. Dengan bersikap semacam itu, maka ambisi Anda akan terkawal dengan baik. Itulah sebabnya hal yang patut Anda garis bawahi adalah tuai introspeksi demi kawal ambisi. Untuk itu, aksi patut Anda stabilkan, ya. Jangan berkurang, jangan berlebih. Hindari obsesi, terutama obsesi. Anda boleh mengawal ambisi, artinya ambisi jangan keliwat batas. Kalau keliwat batas itu namanya obsesif, ya. Itu yang sepatutnya Anda hindari. Agar manuver Anda senantiasa terkendali dan tidak akan menyesatkan perencanaan Anda sendiri. Hindari hasutan naluri, ya. Ada bisikan-bisikan, apakah itu dari benak Anda sendiri atau kan dari lingkungan Anda. Ya, bisikan naluri patut Anda tampung, tetapi bukan untuk Anda laksanakan dengan sesegera mungkin. Jadikanlah itu bagian daripada introspeksi Anda sendiri. Dan kalau itu tidak bisa Anda lakukan, sebaiknya Anda hindari saja. Dan kalau spekulasi Anda pantangkan, pemaksaan kemampuan Anda pantangkan, maka bulan Imlek pertama ini akan Anda lalui dengan kesuksesan yang sepadan. Para pemirsa, klien yang baik hati, sahabat Sonora di belahan bumi manapun, dan pembaca setia buku yang saya tulis khususnya. Demikianlah tinjauan Yin Yang 5 unsur mengenai 12 sio untuk masa Ciagwe, bulan pertama di tahun Imlek 2572 yang lazim disebut sebagai tahun kerbau logam, ya. Nah, tahun kerbau logam memang berbeda dengan tahun tikus logam. Pada tahun tikus logam kita diharapkan untuk senantiasa bersikap membumi, tidak membuat sesuatu di luar kebiasaan kita, dan tidak juga emosi, karena emosi dapat mencelakakan kita. Namun di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini, masalah tekadlah yang patut Anda kedepankan. Untuk mencapai tekad bulat tadi, untuk mencapai kesuksesan yang dicanangkan oleh tahun kerbau, di mana segala agal pun dapat mudah kita enyahkan, maka bulan Imlek yang pertama ini harap dipedulikan dengan baik. Jangan sampai pada awalan kita sudah berbuat kekeliruan yang fatalis. Ini semua saya sampaikan tentunya dengan harapan dapat Anda manfaatkan dengan sebaik dan sebijak mungkin. Karena kesuksesan Anda adalah harapan dan kebahagiaan saya sebagai penulis buku sio-sio yang setiap tahun hadir untuk dijadikan sebagai salah satu pedoman kesuksesan. Sukses selalu untuk Anda sekalian, ya.